Pemberian gelar kehormatan oleh Jokowi kepada Prabowo Subianto menuai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya pemberian gelar ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Namun di sisi lain, Prabowo dianggap tidak layak menerima gelar tersebut akibat pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Lantas seperti apa tanggapan aktivis? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Setelah melewati pesta demokrasi Februari lalu, beragam polemik kian muncul di permukaan. Apalagi ketika salah seorang capres yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto diberikan gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Presiden Joko Widodo atas kontribusinya bagi pertahanan Indonesia sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ya, baik. Terima kasih dan selamat siang untuk Unhas TV dan penggemar Unhas TV tentunya. Mengenai isu akhir-akhir ini tentang pemberian tanda kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto oleh Presiden membuat publik kemudian bereaksi untuk menanggapinya. Nah, kalau menurut saya sebetulnya dalam pandangan yuridis kita bisa melihat bahwa pemberian kehormatan itu sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang tentang pemberian tanda kehormatan itu, Undang-Undang 20 tahun 2009 ya. Nah, Undang-Undang 20 tahun 2009 itu sangat jelas diatur dalam pasal 1 ayat 3. Nah, memang dari segi kewenangan kita lihat dulu, ternyata Presiden punya kewenangan untuk itu, tapi ada mekanisme tentunya yang harus dilalui. Nah, kalau kita melihat informasi yang beredar bahwa sebetulnya itu sudah melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian di dalam PP juga sudah demikian sebagai bagian dari turunan Undang-Undang 20 tahun 2009 sehingga lahirlah Kepres. Nah, yang menarik di situ mengapa ada pro kontra yang saya melihat bahwa ada isu mengatakan Prabowo Subianto pada waktu itu dipecat. Akan tetapi berdasarkan Kepres sebelumnya, ada juga klarifikasi dari pihak TNI, bisa kita cek di media yang ada, di pemberitaan yang ada, bahwa ternyata itu dia tidak dipecat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat. Nah, hadirin sekalian, antara dipecat dengan diberhentikan dengan hormat, itu berbeda implikasi hukumnya, ya, gitu. Bagaimana? Apa yang menjadi perbedaan ketika diberikan pemberhentian secara terhormat? Apakah itu artinya ya beliau tetap layak, Prabowo di sini tetap layak untuk mendapatkan gelar kehormatan itu sendiri? Baik, mengenai itu implikasi hukum daripada diberhentikan secara tidak hormat dan diberhentikan secara hormat, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan, ya. Pemberhentian secara tidak hormat tentu saja tidak tidak ada lagi hak yang didapatkan oleh Prabowo Subianto selaku TNI, dalam hal ini jaminan di masa tua. Akan tetapi kalau dia berhentikan secara dengan hormat, itu masih punya hak semacam jaminan pensiun. Jadi itulah yang menjadi perbedaan signifikan. Nah, terkait dengan apakah dia layak diberikan tanda kehormatan atau tidak dengan adanya pemberhentian tersebut, ya tentu saja kita percayakan kepada pemerintah. Dia juga telah membentuk tim untuk memverifikasi bagaimana kelayakannya, dan syarat-syaratnya itu juga diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda kehormatan, kemudian lengkap dengan PP-nya. Di situ sebetulnya saya juga membaca, ya, itu kan yang perlu dicek sebagai warga negara dan dia dianggap sebagai orang yang memiliki jasa, ya, memiliki jasa terhadap bangsa Indonesia dan kemudian TNI. Dan yang terakhir ada juga diatur mengenai dia tidak pernah dipidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, saya kira dengan syarat-syarat ketentuan itu sebagai syarat umumnya, ya, dianggap layaklah kepada Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar tanda kehormatan tersebut. Mungkin kalau mengenai isu yang berkembang, ya, bahwa Pak Prabowo ini dianggap sebagai pelanggar HAM, sebetulnya
bagi saya ini juga butuh penelusuran yang lebih mendalam. Karena sejauh ini ya itu kita itu masih menduga-duga bahwa bagaimana bukti yang secara otentik yang dialamatkan kepada Prabowo yang notabene sebagai pelanggar HAM berat. Nah, apakah itu buktinya sudah ada? Nah, sejauh ini kan kita tidak menemukan bukti yang real bahwa betul ada Pak Prabowo. Nah, yang kedua misalnya, ada juga isu mengatakan bahwa karena dia sebagai pelanggar HAM berat, makanya pada waktu itu dia diberhentikan sebagai TNI. Ya kan, diberhentikan sebagai TNI. Nah, ini juga kalau kita sekali lagi melihat isu yang berkembang, itu sebetulnya menjadi paling tidak menjadi apakah misinformasi atau justru disinformasi. Mengapa demikian? Karena begini, ada yang mengatakan bahwa dia adalah pelanggar HAM, ya kan, di sisi lain, makanya dia diberhentikan. Tapi di sisi lain, katanya juga bahwa dia diberhentikan sebagai TNI karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap pemerintah. Nah, waktu itu pemerintahnya sebagai presiden adalah Presiden Soeharto yang notabene mertuanya oleh si Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto. Jadi ketika kita dipertemukan alasan yang ada di pihak presiden pada waktu itu memberhentikan siapa ini Prabowo, itu justru bertentangan menurut saya. Kalau memang betul pure dia sebagai pelanggar HAM karena pelanggar HAM karena penculikan terhadap aktivis pada waktu itu, tetapi di lain sisi dia sebagai pengkhianat dalam istana. Jadi ini bagaimana? Seharusnya kalau dia pro terhadap pemerintah, ya oke, betul dia sebagai minimal ada legitimasi bahwa dia pelanggar HAM berat. Tapi di sisi lain alasannya pemberhentian bukan itu. Dia dianggap sebagai pengkhianat, dia bagian daripada untuk bagaimana mendukung bagaimana dimaksudkan atau diberhentikan presiden pada waktu itu. Katanya dimaksudkan, tapi dalam pidatonya dia mengundurkan diri. Jadi memang menarik ini untuk mengulik masa lalu itu. Muslim Haq, salah seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang aktif menyuarakan tentang berbagai isu hukum dan menerbitkan tulisannya di berbagai media. Ia menjelaskan terkait perbedaan signifikan terkait implikasi hukum antara pemecatan dengan pemberhentian secara hormat. Pemecatan atau pemberhentian tidak hormat artinya tidak ada lagi hak yang didapatkan oleh Prabowo Subianto selaku TNI dalam hal ini jaminan di masa tua. Akan tetapi, apabila pemberhentian secara hormat itu masih memiliki hak, termasuk jaminan pensiun. Menurutnya, pemberian gelar ini telah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Menanggapi isu yang berkembang yang menganggap Prabowo sebagai pelanggar HAM, menurutnya masih butuh penelusuran yang lebih mendalam. Karena sejauh ini masyarakat masih menduga-duga bagaimana bukti yang secara otentik yang dialamatkan kepada Prabowo yang dianggap sebagai pelanggar HAM berat belum menemukan bukti yang real. Selain itu, adanya isu yang beredar terkait pemberhentian Prabowo sebagai TNI disertai dengan dua alasan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ia diberhentikan karena dianggap sebagai pelanggar HAM berat, namun ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa ia diberhentikan sebagai TNI karena dianggap sebagai pengkhianat terhadap pemerintahan. Yang notabene pada waktu itu presidennya adalah mertuanya sendiri. Di mana kedua alasan tersebut bertolak belakang, sehingga Muslim Haq berkesimpulan bahwa secara hakiki statement tersebut masih perlu penyelidikan lebih mendalam terkait apa yang sebenarnya membuat Prabowo diberhentikan dengan disertai oleh bukti-bukti yang valid serta saksi-saksi yang lebih paham peristiwa tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri ketika dikaitkan dengan konteks politik, pemberian gelar ini juga erat kaitannya dengan kekuasaan. Husnain Putri Intan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.